Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kita sharing lagi ya untuk membuat donat karena ini memang kegiatan saya sehari-hari. Jadi videonya tuh donat lagi, donat lagi. Tapi jangan bosen ya. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Untuk semua teman-teman yang subscribe dan nonton sampai selesai, semoga menjadi pahala dan mendapatkan keberkahan. Kemudian dilancarkan segala jalan urusannya, dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya ya teman-teman. Dan selalu sehat tentunya, bahagia juga ya. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Nah, di sini sudah saya campur semua bahan kering, terigu, susu, gula, dan ragi, kemudian bread improver juga ya. Nah, ini diaduk sampai rata. Untuk takaran resepnya silahkan dilihat ya di kolom deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan resepnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya masukkan bahan cair. Ini 3 kuning telur dan susu cair. Susu cairnya saya pakai suhu dingin ya dari kulkas atau susu dingin. Nah, ini saya masukkan secara bertahap. Ini tujuannya supaya adonan tidak kelembekan. Kalaupun teman-teman mau dimasukkan sekaligus juga boleh ya. Boleh dikurangi dulu bahan cairnya supaya tidak kelembekan, atau mau sekaligus juga boleh. Jika nanti kelembekan bisa ditambahkan tepung ya. Karena memang setiap daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Jadi untuk bahan cairnya menyesuaikan aja ya. Jadi 320 gram itu bisa kurang ataupun lebih ya. Nah, ini setelah semuanya tercampur rata ya, dan bahan cairnya ini sudah saya masukkan semua. Kemudian tambahkan butter dan garam. Di sini saya pakai butter yang jenis BOS ya. Oke, kemudian selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai adonan ini tercampur rata dengan butter. Nah, kalau misalkan teman-teman mau diganti dengan margarin juga boleh ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan butter ini itu biasanya tuh ya rasanya lebih enak, jadi wangi gitu ya, wangi butter. Nah, itu opsional ya, mau pakai butter boleh, mau pakai margarin juga boleh. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ya, sampai adonan ini benar-benar kalis. Dan bisa dilihat dari tekstur permukaannya, adonan sudah kalis pasti dia akan lembut ya. Dan ketika ini kita pegang seperti ini sangat halus dan ini tuh terlihat lembut banget ya. Nah, selanjutnya ini akan saya istirahatkan selama 10 menit. Ini tujuannya supaya serat donatnya itu lebih halus dan terlihat panjang-panjang ya teman-teman. Jadi saya istirahatkan dulu. Nah, selanjutnya ini kita kempiskan adonannya karena di dalam itu pasti banyak udara-udara yang menggelembung gitu ya teman-teman. Nah, ini kita kempiskan dulu, lalu kita timbang. Untuk berat adonan di sini saya akan timbang seberat 25 gram ya. Nah, ini untuk isian box mini yang isi 6. Jadi pakai box yang ukuran 19,5 kali 13 ya teman-teman. Untuk setengah lusin atau 6 biji ya, dengan berat adonan 25 gram. Nah, untuk yang box besarnya saya pakai 27 kali 18, itu dengan isi 12 piece. Untuk harga jual, untuk box yang kecil saya jual 20.000 dan untuk yang box besar saya jual 40.000 ya teman-teman. Nah, ini harga ini menurut saya sih udah sangat murah banget ya teman-teman, karena saya menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar ya. Tapi saya tidak bisa mengganti resep ya teman-teman, karena saya pertamanya tuh sudah jual di resep ini ya. Jadi kalau saya merubah resep nanti akan banyak komplainan ya. Nah, ini setelah kita timbang semua dibulatkan ya seperti ini. Untuk cara membulatkan banyak cara ya.
Nah, ini ditaburi tepung dulu ya supaya tidak lengket dan supaya permukaannya itu tidak kering. Karena di sini tidak saya tutup ya. Nah, setelah kita bulatkan semua, ini kita akan tutup. Kita akan istirahatkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit langsung aja kita akan degasing atau keluarkan udara-udaranya, dan ini saya akan langsung tekan atau dipipihkan di cetakan. Nah, ini sampai udaranya tuh keluar. Nah, kalau adonan kita istirahatkan ya selama 20 menit tadi, jadi adonan ini lebih elastis teman-teman, jadi lebih mudah untuk dibentuk ya, karena dia jadi lebih lentur ya. Nah, ini kita lubangi menggunakan spuit, kemudian ini dilebarkan lubangnya menggunakan jari tangan seperti ini. Nah, untuk cetakan yang saya gunakan ini berdiameter 6 cm ya. Nah, selanjutnya kita susun di wadah yang sudah ditaburi tepung ya. Nah, ini kita ulangi sekali lagi. Jadi caranya tuh seperti ini ya. Untuk menekan adonan jangan terlalu kuat-kuat atau jangan terlalu pipih banget sampai tipis ya teman-teman. Karena supaya nanti digorengnya tuh berwhitering. Tapi jujur aja sih ya teman-teman, saya juga belum bisa membuat donat yang berwhitering sangat tinggi sekali ya, karena memang ini adonannya tuh kecil ya, 25 gram ya. Jadi ya sebenarnya saya juga masih terus belajar ya teman-teman, sambil setiap hari membuat seperti ini tuh ya sambil belajar juga ya teman-teman. Jadi di sini saya juga tidak bermaksud menggurui ya teman-teman, karena saya sendiri ya masih banyak kekurangannya ya teman-teman. Jadi masih terus dalam tahap belajar gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah kita pipihkan semua. Selanjutnya kita akan istirahatkan lagi atau kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya menyesuaikan ya teman-teman. Biasanya tuh kalau cuaca panas itu akan cepat ya. Dan untuk waktu proofing dihitungnya tuh setelah pencetakan yang pertama ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang kedua kan ini belum mengembang ya. Jadi sambil menunggu minyak panas. Nah, ini untuk yang pertama ini kita buka aja supaya tidak lembab ya, dan supaya si permukaan adonan ini jadi lebih kering sehingga ketika digoreng itu jadinya apa namanya, kokoh gitu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya goreng dulu yang ini ya, yang apa namanya, yang tidak saya lubangi. Dan ini tidak saya pipihkan yang seperti tadi ya, di dalam cetakan. Jadi saya cuma pipihkan sedikit aja atasnya. Dan ini sebenarnya kurang maksimal ya untuk waktu proofingnya, karena sebenarnya ini masih butuh waktu ya. Tapi karena saya memang diburu-buru ya, karena saya tuh sambil membuat donat sambil berjualan gitu ya teman-teman. Jadi ini ceritanya stoknya sedang kosong ya di depan itu. Jadi saya yang pertama banget dibulatkan itu tidak saya lubangi ya. Jadi saya cuma dipipihkan sedikit aja karena khawatirnya tuh keburu datang pembeli atau orderan GoFood masuk ya. Jadi ini belum waktunya digoreng sebenarnya ya. Makanya hasilnya tuh kurang maksimal ya teman-teman. Dan benar saja di tengah-tengah sedang saya menggoreng seperti ini, alhamdulillah ada orderan GoFood masuk. Jadi alhamdulillah ya donatnya sudah ready. Kemudian saya matikan dulu kompornya dan saya topping dulu orderan GoFood yang masuk. Nah, oke, selanjutnya kita akan goreng yang tadi ya, yang kita lubangi. Nah, ini sudah saya cemplung-cemplung dan sudah waktunya untuk diangkat ya. Nah, ini untuk warnanya bisa menyesuaikan ya, bisa warnanya kuning keemasan seperti ini, atau misalkan mau lebih gelap juga tidak masalah ya.
Nah, untuk goreng donat teman-teman, apinya itu memang gampang-gampang susah ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tebalnya wajan kita, banyaknya minyak yang kita gunakan, kemudian dari jenis kompornya sendiri ya. Kadang kan ada yang api ekonomis, ada juga yang turbo gitu ya teman-teman. Nah, itu juga menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan terlalu kecil apinya, si donatnya nanti tidak mengembang sempurna ya, bahkan cenderung kempis ya teman-teman. Dan juga dia akan keras ya kulitnya, akan menyerap minyak ya. Kalau misalkan minyaknya itu kurang begitu panas ya, dan kelamaan di dalam penggorengan. Nah, oke nih hasilnya ya teman-teman, menurut saya sih udah lumayan ya, lumayan bagus. Tapi mungkin masih banyak lagi yang lebih bagus daripada ini ya teman-teman. Ini kan kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat aja untuk seratnya. Nah, ini yang tidak dilubangi tadi ya teman-teman, yang pertama. Nah, ini donatnya tuh empuk banget, sangat lembut sekali, dan ini seratnya tuh halus ya teman-teman. Jujur ya, ini untuk tekstur donatnya tuh lembut sekali teman-teman. Jadi kalau kita pegang ini ya, bagian serat-seratnya itu sangat lembut teman-teman. Dan ini tuh seratnya panjang-panjang, karena ini memang kan kita menggunakan protein tinggi, kemudian kita menggunakan cara seperti tadi ya di awal, setelah di mixer diistirahatkan dulu ya. Jadi waktu fermentasinya tuh lebih lama sehingga menghasilkan donat yang berserat panjang-panjang gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang dilubangi, ini sama-sama ini ya teman-teman, sama-sama lembut, sama-sama halus. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Pokoknya tidak akan kecewa deh dengan resep ini. Insya Allah ya, donatnya tuh empuk, lembut, dan rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Ini pokoknya recommended deh. Ini resep jualan saya ya teman-teman. Semua yang ada di video ini itu saya gunakan untuk resep berjualan. Tapi memang terkadang saya buat yang resep-resep ekonomis gitu ya, tapi tidak saya jual gitu. Kadang-kadang ada juga yang dijual gitu ya, tapi tidak bertahan lama ya, karena saya memang sudah dari awal tuh berjualan dengan resep yang ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya ya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.